Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat pikiran ini melintas di hatinya. Segel tangannya juga tiba-tiba bergerak. Skyfire Tree Mysterious Cheng? Teriakan lembut terdengar di hati Xiao Yan dan api teratai api mengkilap di dalam tubuhnya segera mengikuti jalur vena misterius saat beredar dengan cepat. Kekuatan liar dan kekerasan juga perlahan muncul, menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan kekuatan bergelombang yang tak tertandingi. Xiao Yan mengabaikan perubahan ekspresi Wu Ya dan orang lain di sisi berlawanan setelah auranya tiba-tiba melonjak. Cahaya perak di kakinya muncul dan tubuhnya segera bergetar sebelum muncul di belakang kedua orang itu dengan cara seperti hantu. Telapak angin panas dengan keras menghantam punggung kedua orang ini. Reaksi Wu Ya dan orang lain cukup cepat. Mereka segera dengan paksa membalikkan tubuh mereka ketika mereka merasakan angin panas dari belakang mereka. Segera, tinju mereka, yang diisi dengan doki yang kuat, dengan kejam melonjak ke depan, dan akhirnya bertabrakan dengan kedua telapak tangan Xiao Yan. Suara keras segera bergema di langit. Riak angin menyebar dan Xiao Yan mundur selangkah. Bahunya bergetar dan kekuatan tersembunyi yang disalurkan dari lengannya teratasi. Tubuh Wu Ya juga mundur selangkah karena sangat bergetar sementara bintang 4 Do Huang Elder di sisinya mengambil total 3 hingga 4 langkah mundur sebelum berhasil menstabilkan tubuhnya. Kemerahan memerah melonjak di wajahnya. Tidak terduga bahwa dia berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh orang ini, yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bintang Do Huang, hanya setelah pertukaran pertama. Dia benar-benar kehilangan banyak wajah. Hati-hati! Orang ini seharusnya menggunakan beberapa teknik rahasia yang meningkatkan kekuatannya sebelumnya. Kita hanya perlu menundanya. Begitu dia melemah, akan sangat mudah untuk mengambil nyawanya. Wu Ya memang orang yang berpengalaman. Dia segera berhasil melihat alasan mengapa kekuatan Xiao Yan melonjak sekilas sebelum mengucapkan dengan suara yang dalam. Ahli bintang 4 Do Huang mengangguk. Tatapannya dengan kejam memotong tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan dengan acuh tak acuh menyapu mereka berdua. Setelah memutuskan untuk dengan cepat mengakhiri pertempuran di dalam hatinya, Xiao Yan tidak lagi menunda gerakannya. Cahaya perak tiba-tiba melonjak di kakinya. Tubuhnya segera bergetar dan bayangan tetap ada di tempatnya. Tubuhnya sudah melompat oleh Wu Ya tanpa peringatan dan muncul di depan bintang 4 Do Huang itu. Sok muncul melewati jantung bintang 4 Do Huang ketika Xiao Yan tiba-tiba muncul di depannya. Doki melonjak liar di tubuhnya. Setelah itu, pilar doki yang kuat keluar dari tangannya dan bergegas menuju Xiao Yan. Nyala api hijau giok tiba-tiba naik ke tubuh Xiao Yan dan menyempurnakan pilar doki dengan cara yang kuat. Bahkan dengan hanya mengandalkan keajaiban Flame Mantra, dia tidak akan lebih lemah dari bintang 4 Do Huang. Selain itu, dia saat ini menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Kekuatannya sudah jauh melebihi Do Huang bintang 4. Bagaimana serangan pihak lain bisa menyakitinya sama sekali? Xiao Yan menyempurnakan pilar doki dalam sekejap. Tubuhnya tiba-tiba condong ke depan dan bersiap untuk bertabrakan dengan dada sesepuh. Pinggangnya dipelintir setelah itu dan semua kekuatannya dikumpulkan ke lengannya. Dia segera mengayun ke depan dan dengan keras menghancurkan dada yang terakhir. Kekuatan yang kuat merembes keluar. Wajah tetua itu memutih. Erangan lembut teredam keluar dari tenggorokannya. Jelas, serangan jarak dekat yang tiba-tiba dan kejam oleh Xiao Yan ini menyebabkan dia menderita beberapa luka setelah gagal bereaksi tepat waktu. Selain merasakan kemarahan di dalam hatinya, tetua itu mengepakkan sayap doki di punggungnya dan buru-buru mundur. Namun, dia belum mundur beberapa meter ketika Xiao Yan dengan cepat mengikuti seperti belatung di tulang tarsal. Sudut mulut yang terakhir terangkat menjadi busur padat saat tinjunya membawa suara tajam dari angin kencang. Itu merobek udara dan dengan keras menabrak dada tetua. Ledakan oktan. Teriakan dingin bergema di hati Xiao Yan saat tinjunya menghantam pihak lain. Kekuatan tersembunyi menakutkan yang diasingkan di dalam tulang tinjunya segera melonjak ke segala arah. Akhirnya, itu dipindahkan ke tubuh Elder di tengah wajah terkejut dari Elder itu. Tiba-tiba meledak sesaat kemudian. Serangan yang benar-benar fatal ini menyebabkan seteguk darah merah cerah segar keluar dari mulut sesepuh. Namun, darah segar baru saja keluar dari mulutnya saat itu berubah menjadi panah darah yang melesat ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat matanya. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas sebelum panah darah itu tiba.
Gumpalan api hijau giok meluncur keluar dan membakarnya menjadi asap. Asapnya dipenuhi dengan bau amis. Jelas, cairan darah itu mengandung racun yang kuat. Meskipun butuh beberapa saat untuk menggambarkannya, hanya sepersekian detik yang berlalu sejak Xiaoyan meninggalkan bayangannya sampai 2 serangan back-to-back. Hanya setelah kekuatan hidup Do Huang Elder dengan cepat berkurang dan tubuhnya tiba-tiba jatuh, Wuya akhirnya berbalik karena shock. Matanya tercengang saat dia melihat ke belakang Xiaoyan. Mata Xiaoyan dengan cepat mengarah ke Do Huang Elder yang jatuh dari langit yang tinggi. Rasa dingin berangsur-angsur naik di dalam hati Wuya. Setelah hanya beberapa pertukaran, ahli bintang 4 Do Huang telah mati di tangan Xiaoyan. Terlepas dari betapa bodohnya dia akhirnya mengerti pada titik ini bahwa pemuda itu jelas bukan bintang Do Huang biasa seperti yang dia bayangkan. Pantas saja dia diundang oleh Sky Poison Woman. Dia memang bukan obat. Xiaoyan membunuh seorang Do Huang dalam beberapa pertukaran singkat dilihat oleh para ahli dari kedua belah pihak, yang semuanya bertempur di dalam medan pertempuran yang kacau itu. Syok segera muncul di mata semua orang. Kegembiraan dengan cepat muncul di hati orang-orang dari Poison Sect. Seseorang yang diundang oleh pemimpin sekte memang luar biasa. Pada saat ini, keraguan yang dirasakan para ahli dari sekte racun untuk kelompok Xiaoyan di dalam hati mereka benar-benar menghilang. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sudah cukup untuk memungkinkan kelompoknya menjadi VIP dalam Poison Sect. Tentu saja, dibandingkan dengan orang-orang dari Poison Sect, wajah para ahli dari 10.000 Scorpion Gate itu cukup jelek. Terlepas dari kekuatan gerbang 10.000 kalajengking, mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan jatuhnya seorang ahli Do Huang. Bagaimanapun, kekuatan bertarung seperti itu sudah dianggap sebagai level teratas di faksi mereka. Kehilangan salah satu dari mereka akan menyebabkan mereka merasakan sakit hati yang luar biasa. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka merasakan kejutan terbesar adalah ahli Do Huang dibunuh oleh Xiaoyan dalam beberapa pertukaran singkat. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa akan ada ahli seperti itu dalam barisan sekte racun selain dokter peri kecil. Xiaoyan mengabaikan mata terkejut atau terkejut di sekitarnya. Tatapannya perlahan beralih ke Wuya. Dia sedikit tersenyum padanya. Wuya dengan hati-hati mundur beberapa langkah setelah melihat senyum Xiaoyan. Ekspresinya serius saat dia melihat Xiaoyan. Doki di dalam tubuhnya diedarkan hingga batasnya pada saat itu. Hatinya tidak berani meremehkan pihak lain bahkan sedikit pun. Aku juga harus segera menghabisimu. Xiaoyan tersenyum pada Wuya. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan misterius. Saat segel tangan terbang, banyak bayangan setelahnya muncul. Energi alam di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi mengikuti pergantian segel tangan yang rumit. Syok sekali lagi melintas di mata Wuya setelah merasakan fluktuasi energi alam sekitarnya. Hatinya tidak dapat menahan rasa penyesalan karena telah mengambil inisiatif untuk mencari orang ini. Melihat transformasi ini, jelas bahwa orang ini menggunakan Do skill dengan kekuatan yang sangat besar. Pikiran ini melintas di hati Wuya. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan cahaya yang kuat melintas di matanya. Jika dia melarikan diri dalam pertempuran besar semacam ini, dia tidak akan lagi bisa berdiri di dalam gerbang 10.000 kalajengking di masa depan. Karena dia tidak bisa mundur, dia hanya bisa berjudi. Wajah Wuya tiba-tiba menjadi ganas ketika dia berpikir sampai saat ini. Lipan hitam yang ditato di wajahnya tampak lebih menakutkan. Doki yang agak berbau amis melonjak dari tubuh Wuya. Akhirnya, Doki dengan cepat berubah menjadi kelabang energi 70 hingga 80 kaki lebar saat Doki menari di tangannya yang keriput. Wuya menghela nafas lega saat melihat kelabang itu terbentuk. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah segar yang tersebar di kelabang energi. Kelabang energi dengan cepat berubah menjadi warna merah darah setelah darah cair dituangkan, tampak sangat ganas. Pergilah. Jari Wuya menunjuk ke arah Xiaoyan saat dia berteriak dengan marah. Tak terhitung jumlah kaki milik kelabang berwarna darah itu bergerak dengan tertib. Tubuhnya yang sangat besar berubah menjadi sosok darah yang mengalir di langit. Itu berisi aroma amis saat menyerang Xiaoyan dari segala arah. Mata Xiaoyan menjadi tenang saat dia mengamati kelabang berwarna darah besar yang sedang bergegas. Namun, transformasi segel tangannya tidak melambat sedikit pun. Sesaat kemudian, segel tangan tiba-tiba berhenti, membentuk segel yang agak aneh.
Riak energi alam di sekitarnya juga mengeras pada saat ini. "Buka segel gunung!" Teriakan lembut terdengar di dalam hati Xiaoyan. Kemerahan samar melonjak ke wajahnya saat energi yang melonjak di dalam tubuhnya mengikuti beberapa pembuluh darah tetap dan tak henti-hentinya berkumpul di tangannya. Setelah nafas belaka, cahaya menyilaukan di tangannya tiba-tiba melonjak dan segel cahaya energi yang lebih dari 10 kaki tiba-tiba meletus dari tangan Xiaoyan. Segel cahaya energi terbang di udara. Fluktuasi yang intens muncul pada saat ini, sementara udara terbang ke segala arah kemanapun segel cahaya lewat, membentuk ruang hampa. Melihat momentum yang diciptakan segel cahaya ini, sebagian besar wajah mereka yang hadir berubah sekali lagi. Segel cahaya dan kelabang berwarna darah melesat ke langit sebelum bertabrakan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Ledakan rendah dan dalam bergema di langit saat banyak riak energi seperti zat menyebar ke segala arah. Para ahli di sekitarnya dari kedua belah pihak buru-buru melarikan diri di bawah riak ini. Semuanya takut tersangkut olehnya. Lipan berwarna darah itu gagal bertahan dan meledak tiba-tiba beberapa kali setelah kedua belah pihak melakukan kontak. Pancaran darah menyebar ke segala arah. Warna putih pucat melonjak di wajah Wu Ya setelah kelabang berwarna darah itu patah. Seutas jejak darah merembes keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lipan berwarna darah itu adalah semacam transformasi zat Do skill yang sangat dia banggakan. Itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia tidak menyangka itu akan pecah begitu mereka bertemu. Segel cahaya mengguncang dan menghancurkan kelabang berwarna darah itu seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering dan kayu busuk. Itu segera menembus lapisan kabut darah dengan peluit. Itu berkedip dan muncul di atas kepala Wu Ya. Setelah itu, tiba-tiba benda itu jatuh di depan banyak tatapan kaget. Bab 796, Kalajengking Setan Langit 4 Sayap. Segel cahaya tidak ragu-ragu karena dengan kejam menabrak tubuh Wu Ya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan yang menggetarkan jiwa bergema di atas langit. Wajah ahli bahkan di puncak kelas Do Huang, Wu Ya, ditutupi oleh kemerahan yang tidak biasa setelah menerima serangan berat ini. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Aura seluruh tubuhnya benar-benar lelah dan sepasang sayap Douki terlihat sebagian. Sesaat kemudian, dia pingsan karena rasa sakit hebat yang ditularkan dari dadanya. Dia jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Mata para ahli dari kedua sisi di sekitar mereka tercengang saat mereka melihat Wu Ya yang jatuh karena luka seriusnya. Beberapa ketakutan tiba-tiba melonjak di hati mereka. Ada kengerian tambahan di mata mereka ketika mereka melihat sosok berjubah hitam di langit. Jika itu adalah penatua yang telah dia bunuh sebelumnya, orang lain masih bisa secara tidak meyakinkan menghubungkannya dengan penggunaan teknik rahasia. Namun, Wu Ya adalah ahli sejati di puncak kelas Do Huang dan bahkan dia sekarang terluka parah. Selain yang ada di level dokter peri kecil, kemungkinan kepala gerbang 10.000 Kalajengking, Xie San, adalah satu-satunya orang dari kedua sisi yang bisa mengalahkannya. Namun, bahkan jika dia bisa menang. Namun, pemuda berjubah hitam di depan mereka ini telah melakukan hal itu. Ini menyebabkan badai besar melanda hati banyak orang. Xiaoyan mengabaikan banyak tatapan kaget dan terkejut dari sekelilingnya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat yang dapat memulihkan Douki dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun dia telah maju ke kelas Do Huang, menggunakan Open Mountain Steel, masih menghabiskan banyak Douki. Untungnya, dia tidak lagi jatuh ke dalam kondisi lemah saat dia menggunakannya seperti di masa lalu. Dengan pil obat memasuki tubuhnya, perasaan Douki yang sementara kosong di dalam dirinya berangsur-angsur menghilang. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melihat Wu Ya yang jatuh. Dia tahu bahwa orang tua ini hanya terluka parah dan tidak benar-benar terbunuh. Sepertinya dia akan memulihkan kekuatannya jika dia beristirahat beberapa bulan setelah ini. Ini bukanlah sesuatu yang Xiaoyan, yang merupakan seseorang yang akan menghilangkan akarnya jika dia ingin memotong rumput, ingin melihatnya. Sebuah niat membunuh samar melintas di mata Xiaoyan. Cahaya api yang berputar tiba-tiba diaglomerasi di ujung jarinya. Namun, raungan marah tiba-tiba meledak entah dari mana ketika dia baru saja akan menembaknya ke arah Wu Ya. Kekuatan tajam yang membawa angin amis tiba-tiba melesat.
Angin yang tiba-tiba tajam menyebabkan wajah Xiao Yan tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa orang yang menyerang tampaknya sedikit lebih kuat dari Wuya. Sepertinya satu-satunya orang di dalam gerbang 10.000 kalajengking yang memiliki kekuatan seperti itu adalah kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie San. Xiao Yan tidak berbalik dan memblokirnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan gemuruh petir yang samar bergema di langit. Tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Ci, 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 ci. Angin kencang tiba begitu cahaya perak muncul. Itu dengan kejam menghantam titik-titik penting di punggung Xiao Yan. Namun, tidak ada suara rendah dan dalam yang muncul saat hit mendarat. Sebaliknya, ujung batang biru yang tenang menembus tubuh tanpa suara. Sebuah bayangan. Mata Xie San segera menyusut saat melihat batang biru menembus tubuh Xiao Yan tanpa menyebabkan sedikit pun darah segar mengalir keluar. Tongkat itu bergetar dan menghancurkan bayangannya. Matanya menyapu tempat itu. Dia dengan marah menemukan bahwa Xiao Yan telah muncul di atas kepala Wuya yang jatuh ke tanah. Xiao Yan mengangkat kepalanya seolah-olah dia merasakan tatapan marah itu. Dia mengungkapkan senyum tipis sebelum nyala api di tangannya menjadi seperti bor yang tanpa ampun ditembakkan ke atas kepala Wuya. Sebuah lubang darah segera muncul dan kekuatan kehidupan di mata Wuya dengan cepat menghilang. Akhirnya, itu mengeras di tengah campuran ketakutan dan keterkejutan. Brengsek, gerbang 10.000 kalajengkingku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Xie San langsung marah setelah melihat Xiao Yan benar-benar membunuh Wuya di depannya. Matanya dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia mengeluarkan raungan rendah. Setelah membunuh Wuya, Xiao Yan menghela nafas. Setelah menggunakan begitu banyak doki untuk menggunakan keterampilan gunung terbuka, jika efeknya hanya melukai Wuya secara serius, dia pasti tidak akan puas. Selain itu, dari tatapan yang dimiliki Wuya terhadap Xiao Yan dari sebelumnya, dia jelas sangat membenci Xiao Yan. Meninggalkan musuh bukanlah gaya Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan marah Xie San. Bahkan jika dia tidak membunuh Wuya, kemungkinan mereka tidak akan melepaskannya jika sekte racun dikalahkan hari ini. Oleh karena itu, dia dapat sepenuhnya mengabaikan ancaman semacam itu. Xiao Yan menepuk tangannya dan mengangkat kepalanya. Dia melihat wajah garang Xie San dan tertawa, maaf. Ketua Xie San berbicara agak terlambat. Petik 2. Bocah, beritahu namamu jika kamu punya nyali. Jangan melakukan hal-hal yang dilakukan penjahat tanpa nama. Xie San berteriak sambil menatap Xiao Yan dengan murung. Dia mengayunkan tongkat biru dan mengarahkannya ke Xiao Yan. Ketika Xiao Yan telah membunuh tetua itu sebelumnya, Xie San sudah memastikan untuk memperhatikannya. Namun, dia kesulitan membebaskan dirinya karena dia ditunda oleh seorang ahli dari Poison Sect. Tidak disangka bahwa pada saat dia melukai ahli sekte racun dan memaksanya kembali, Xiao Yan telah melukai Wuya dengan serius. Ini menyebabkan dia menjadi marah. Kekuatan Wuya dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit bahkan di dalam gerbang 10.000 kalajengking. Jika dia baru saja mati di tempat ini, kemungkinan Old Xie akan marah ketika dia mengetahui berita itu. Oleh karena itu, dia tidak repot-repot mengejar ahli terluka dari Poison Sect. Sebaliknya dia buru-buru berbalik untuk mencoba menyelamatkan. Namun, dia tidak menyangka Xiao Yan menjadi begitu licin dan benar-benar membunuh Wuya yang terluka parah di depannya. Yan Xiao, karena kepala suku Xie San sangat memperhatikan saya, Anda dapat mengingatnya dengan kuat di dalam hati Anda. Xiao Yan tertawa. Matanya menyapu medan pertempuran yang kacau di sekitarnya dan hatinya segera menghela nafas lega. Para ahli dari Poison Sect tidak berguna seperti yang dia bayangkan. Meskipun mereka memiliki kurang ahli Do Huang daripada 10.000 kalajengking sekte setelah pengkhianatan 5 sesepuh, mereka memiliki lebih banyak ahli Do Huang dibandingkan dengan sisi lain. Oleh karena itu, meskipun pertempuran ini intens dengan orang-orang yang kadang-kadang menarik diri dari cedera, pertempuran satu sisi tidak muncul. Bocah berlidah silet? Kesuraman melintas di mata Xie San. Dia mengangkat kepalanya dan melihat riak energi menakutkan yang merembes keluar dari medan pertempuran Dozong tinggi di langit. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara gelap, perlawanan bodoh. Hari ini, sekte racun Anda akan kesulitan melarikan diri dari bencana sekte yang hancur. Petik 2.
Xie-san tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna biru dari cincin penyimpanannya setelah kata-katanya terdengar. Peluit rendah dibunyikan darinya. Xiaoyan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya saat melihat Xie-san melakukan aksi ini. Matanya melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang tidak benar. Mungkin saja pihak lain bertindak untuknya. Namun, seluruh puncak gunung tiba-tiba bergetar saat Xiaoyan merasa ragu di dalam hatinya. Suara mendesis tajam segera terdengar dari ngarai yang dipenuhi kabut racun yang tidak jauh. Sesaat kemudian, makhluk yang sangat besar keluar dari kabut dan muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat makhluk besar yang berlama-lama di langit. Memberikan pandangan yang kasar pada makhluk itu, sepertinya itu adalah kalajengking raksasa yang berukuran beberapa ratus kaki. Di belakang kalajengking yang sangat besar ini ada 4 pasang sayap. Kakinya yang besar dan berbulu hitam pekat berdiri di langit. Ada gigi gergaji yang tajam sepanjang paha seseorang di atas kakinya. Cahaya ungu yang tenang muncul darinya. Ekor kalajengking yang sepanjang tubuhnya berayun tanpa pola. Ujung ekor yang tajam mengandung kilatan dingin. Kemunculan tiba-tiba kalajengking yang sangat besar ini segera menarik perhatian semua orang. Wajah beberapa ahli dari Poison Sect berubah drastis saat melihat makhluk ini. Mereka berteriak karena terkejut. Kalajengking iblis langit 4 sayap? Mengapa itu muncul di sini? Petik 2. Mata Xiaoyan mengungkapkan kesungguhan saat dia melihat kalajengking yang sangat besar dan ganas. Dia bisa merasakan bahwa kalajengking yang sangat besar ini adalah Magical Beast tingkat 6 asli. Ceka-ceka, ini adalah wali Magical Beast yang Old Xie berusaha keras untuk kendalikan. Hari ini adalah pertama kalinya ia mengungkapkan dirinya. Saya akan membiarkan Anda mencoba untuk melihat betapa hebatnya itu. Xie-san tertawa aneh. Peluit di mulutnya sekali lagi mengeluarkan suara aneh. Mengikuti penyebaran gelombang suara, kalajengking iblis langit 4 sayap segera mengeluarkan suara mendesis. Itu segera mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan menyerbu ke arah Xiaoyan seperti meteorit. Tekanan angin yang sangat besar yang jatuh dari langit menyebabkan Xiaoyan mengerutkan kening. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Hei, kamu ingin kabur? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Xie-san tertawa dingin saat melihat Xiaoyan mundur. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Batang biru yang mengandung bau yang tidak biasa dengan keras menghantam kepala Xiaoyan. Xiaoyan menunduk dan menghindari tongkat itu. Dia baru saja akan mundur lagi ketika angin kencang tiba-tiba menerobos udara dan tiba. Sosok hitam besar jatuh dari langit. Itu mengejutkan jarum ekor besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap. Xiaoyan mengepalkan tangannya saat dia merasakan ketajaman angin. Penguasa Suan berat berkedip dan muncul sebelum dengan keras menabrak langit. Akhirnya, benda itu bertabrakan dengan jarum ekor yang sangat besar. Kekuatan yang kuat mungkin telah memaksa kembali kalajengking iblis langit 4 sayap, tetapi Xiaoyan juga mengambil beberapa langkah berulang-ulang. Jarang ada orang yang bisa menang ketika melawan Magical Beast dengan kekuatan. Sialan, binatang dan manusia ini benar-benar mengoordinasikan serangan mereka dengan sangat baik. Semua serangan mereka mengalir secara alami seolah-olah mereka adalah satu orang. Sepertinya peluit di mulut orang itu yang sedang mempermainkan, sepertinya aku harus menerbangkan peluit itu. Xiaoyan mengencangkan tangannya yang agak mati rasa sementara pikirannya bergumam dengan murung di dalam hatinya. The Four-Winged Sky Demon Scorpion tidak memberi Xiaoyan waktu istirahat karena pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. 2 penjepit besar seperti logam hitam menari-nari saat mereka memotong ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia merasakan serangan dari Four-Winged Demon Scorpion yang mengikuti dari belakang. Dia baru saja akan mundur sekali lagi ketika suara mendesis tajam tiba-tiba keluar dari langit. Sepasang penjepit besar seperti logam hitam tiba-tiba menyusut kembali. Adegan tiba-tiba yang muncul menyebabkan Xiaoyan dan Xie-san tercengang. Suara lembut yang jelas tertawa dan dipancarkan dari langit selama periode waktu ini. Serahkan orang besar ini padaku. Xiaoyan, kamu bisa dengan tenang berurusan dengan orang itu. Bab 797, mengungkap diri sendiri. Xiaoyan dan Xie-san buru-buru mengangkat kepala mereka setelah mendengar tawa lembut itu.
Mereka tercengang melihat seorang gadis kecil berambut ungu digantung di langit di depan kalajengking setan langit 4 sayap saat ini. Sosoknya sangat gesit saat dia menghindari serangan liar yang terakhir. Setiap kali dia menghindar, gadis kecil itu akan memukul telapak tangannya pada cangkang besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap. Apa yang tampak seperti tangan kecil yang lembut, putih, akan mengeluarkan suara logam yang jelas setiap kali mengenai kalajengking setan langit 4 sayap. Seluruh tubuh kalajengking 4 sayap langit yang sangat besar bergetar dan jatuh ke belakang di depan banyak tatapan tercengang. Jelas, tinju gadis kecil berambut ungu itu mengandung semacam kekuatan menakutkan yang bahkan Scorpion siluman langit 4 sayap pun kesulitan menahannya. Kekalahan berulang seperti itu menyebabkan Four Wing Sky Demon Scorpion menjadi jauh lebih jengkel. Kilatan darah liar dan kejam berkedip-kedip di matanya yang sangat besar. Dua penjepit besar menutup berulang kali seperti gunting besar saat dipotong secara acak di Zian. Bahkan bebatuan yang keras dibelah dimanapun penjepit melewatinya. Beberapa pohon besar yang menjulang tinggi patah di tengahnya. Orang bisa melihat ketajaman penjepit yang sangat besar dari ini. Kawan, tidak ada gunanya membuat klip secara acak. Zian tertawa terbahak-bahak saat melihat kalajengking setan langit 4 sayap yang gila. Tubuh kecilnya dengan aneh bergerak di udara dan menghindari semua serangan liar yang sebelumnya. Ini berlanjut beberapa saat sebelum tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dua tangan kecil seputih salju terulur sebelum meraih salah satu penjepit besar Four Wing Sky Demon Scorpion di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya ungu yang kuat tiba-tiba meledak keluar dari tubuh Zian setelah dia meraih penjepit besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap dengan kedua tangan. Kekuatan menakutkan segera keluar dari tubuhnya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat bahwa Scorpion siluman langit 4 sayap setinggi beberapa ratus kaki diangkat oleh gadis kecil ini dan diayunkan beberapa kali dengan kekuatan besar. Itu akhirnya dengan kejam dilemparkan ke tempat di mana gunung 10.000 kalajengking berada. Bang! Kalajengking setan langit 4 sayap yang sangat besar tampak seperti bola meriam raksasa yang dengan keras melesat ke arah pintu masuk gerbang 10.000 kalajengking, yang ditutupi oleh kabut racun hijau. Tangisan sengsara yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar. Kabut menyebar dan pecahan batu keluar. Jelas, murid 10.000 gerbang kalajengking yang bersembunyi di balik kabut racun menderita kerugian besar di bawah tubuh besar kalajengking iblis langit 4. Setelah mengotak-atik ini, kabut racun hijau yang menyelimuti daerah itu menjadi jauh lebih redup, mengungkapkan petak besar reruntuhan dan kalajengking setan langit 4 sayap yang sangat besar yang sedang berjuang untuk berdiri. Pasukan besar sekte racun di luar segera mengeluarkan sorak-sorai yang memekakkan telinga dan beberapa tawa ketika mereka melihat tindakan tiba-tiba ini. Banyak tatapan yang menatap gadis kecil berambut ungu di langit juga menunjukkan rasa hormat dan ketakutan tambahan. Pada saat ini, tidak ada lagi orang yang berani meremehkan gadis yang tampil sangat imut ini. Kekuatan menakutkan yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Four Wing Sky Demon Scorpion adalah sesuatu yang bahkan seseorang di puncak kelas Do Huang tidak berani menerimanya. Mendesis. Mulut Four Wing Sky Demon Scorpion yang terluka ringan mengeluarkan desisan yang keras. Kedua matanya berwarna merah darah saat mereka menatap Zian di langit. Keempat sayap besarnya mengepak dengan kekuatan besar karena sekali lagi naik ke udara dan meluncurkan serangan terhadap Zian, merasakan keengganan untuk berdamai dengan situasi. Zian bersukacita bukannya merasa marah saat melihat serangan Four Wing Sky Demon Scorpion sekali lagi. Sayap Doki di punggungnya dikepakkan dan dia sekali lagi maju dengan penuh semangat. Beberapa ahli di sekitarnya dari Poison Sect tanpa sadar melemparkan pandangan menyedihkan ke Four Wing Sky Demon Scorpion ketika mereka melihat keinginan di wajah kecil Zian. Orang besar ini pada akhirnya adalah Magical Beast dengan reputasi yang sangat sengit dalam Kekaisaran Cuyun. Bahkan dikabarkan bahwa mereka melakukan tindakan biadab seperti membantai sebuah kota. Tidak disangka bahwa itu benar-benar dikalahkan secara menyedihkan oleh tangan seorang gadis kecil hari ini. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ukuran manusia dan binatang yang benar-benar tidak proporsional di langit. Pandangannya segera beralih ke bawah, dan dia tertawa lebih banyak ketika dia melihat wajah Xiesan yang luar biasa suram karena kekalahan menyedihkan dari Four Wing Sky Demon Scorpion. Ketua Xiesan, sepertinya Magical Beast wali milikmu ini tidak bisa datang. Petik 2. Sudut mulut Xiesan berkedut sedikit saat mendengar ejekan yang terkandung dalam kata-kata Xiao Yan.
Dia dengan sinis berbicara, "Anak nakal, sebaiknya kamu tidak segera bahagia. Orang yang tertawa di akhir adalah pemenangnya. Mencoba mendapatkan keuntungan dalam pertengkaran sekarang hanya akan menyebabkan akhir cerita Anda menjadi lebih menyedihkan." Petik 2. Xiao Yan tersenyum tipis. Tatapannya melihat sekelilingnya saat dia berkata, "Sayangnya, keuntungan dalam situasi ini telah beralih ke pihak kita. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengkingmu tidak bisa bertahan lama." Petik 2. Mata Xie San menyapu setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Hatinya sedikit tenggelam. Awalnya, sekte racun sedikit lebih kuat dari gerbang 10.000 kalajengking. Meskipun pengkhianatan 5 sesepuh menyebabkan kekuatan kedua belah pihak menjadi seimbang, tidak disangka Xiao Yan muncul di sepanjang jalan. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh dua Do Huang, tetapi dia juga menunda Xie San. Dari kelihatannya, keuntungan kecil dari gerbang 10.000 kalajengking dari sebelumnya sekarang telah lenyap. Sekte racun juga mengandalkan perubahan momentum ini. Saat ini, situasi gerbang 10.000 kalajengking sedikit buruk terlepas dari apakah itu pertempuran besar ahli di langit atau pembantaian murid-murid biasa di tanah. Semua perubahan ini karena orang terkutuk di depannya ini. Xie San menggertakkan giginya dan diam-diam berbicara di dalam hatinya, "Dari mana sebenarnya orang ini muncul? Mengapa saya tidak mendengar elit muda Do Huang muncul di dalam kekaisaran?" Petik 2. Mata Xie San tiba-tiba tertuju ke medan pertempuran yang intens di langit yang jauh saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Pada saat ini, Dokter Peri Kecil dan Xie Bian jelas-jelas memasuki pertempuran panas putih. Tabrakan energi yang menakutkan menyebabkan ruang di sisi itu berfluktuasi berulang kali. Energi yang kadang-kadang menakutkan yang ditembakkan akan menyebabkan para ahli dari kedua belah pihak buru-buru mengelak ketakutan. Tidak disangka kekuatan wanita racun langit juga begitu besar. Dia benar-benar mampu bertarung dengan Old Xie sampai tahap ini, namun, jika ini masalahnya, gerbang 10.000 kalajengking kita akan menjadi semakin dirugikan. Saat itu, kerugian kita akan sangat parah. Bagaimana mungkin menelan Poison Sac? Petik 2. Angin panas tiba-tiba melesat sementara tatapan Xie San berkedip, menyebabkan dia buru-buru pulih. Tongkat biru di tangannya terayun dan dia benar-benar memblokirnya. Pada saat yang sama, tawa samar Xiao Yan ditransmisikan. "Ketua Xie, perhatianmu tidak boleh teralihkan pada saat seperti itu. Jika Anda mengikuti jejak Wu ya, Xie Bian itu mungkin benar-benar menjadi sangat marah." Petik 2. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Junior." Kilatan dingin melintas di mata Xie San. Doki yang kuat tiba-tiba melonjak dari tongkat biru di tangannya. Setelah itu, sosok tongkat menyebar ke seluruh langit dan menyelimuti semua titik vital di tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat serangan Xie San. Dia memegang penggaris yang berat di tangannya dan menyerang ke depan tanpa menyerah. Penggaris yang berat itu seperti tirai hitam besar yang diayunkan dengan keras di depannya. Senjata berat ini gesit seperti pedang panjang di tangan Xiao Yan. Apalagi, serangan penguasa datang satu demi satu tanpa celah sedikit pun di antara mereka. Sebaliknya, itu tampak seperti gelombang dengan satu tumpukan di sisi lain. Setiap kali penguasa berat menumpuk serangan sebelumnya, kekuatan besar yang dikandungnya akan menyebabkan tongkat biru di tangan Xie San bergetar hebat. Penguasa besar dan tongkat biru itu berhubungan satu sama lain seperti kilat di udara. Serangan kedua belah pihak sangat ganas. Semua target adalah poin vital pihak lain. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar orang yang melakukan kesalahan lebih dulu akan menjadi orang pertama yang terluka. Mengikuti peningkatan intensitas pertukaran, ekspresi Xie San menjadi semakin gelap dan lebih dingin. Hanya pada saat ini ketika dia benar-benar bertukar pukulan dengan Xiao Yan, dia benar-benar merasakan betapa sulitnya berurusan dengan pihak lain. Penguasa berat tidak menunjukkan kelesuan sedikit pun saat menari. Apalagi, momentum serangan menjadi lebih berat dan lebih berat. Itu seperti air pasang besar yang tidak memberi orang lain sedikit pun kesempatan untuk mengatur napas. Selain itu, hal yang menyebabkan hatinya merasakan kejutan terbesar adalah bahwa pihak lain Doki membuat udara sangat panas. Udara panas yang aneh ini akan bergerak di sepanjang batang dan diam-diam memasuki tubuhnya setiap kali kedua belah pihak melakukan kontak, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatian untuk mengirimkan beberapa Doki untuk mengusir dan memperbaikinya. Di bawah jenis udara yang sangat panas ini,
udara racun gelap dan dingin yang terkandung dalam racun Xiesan Douqi tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melepaskan kekuatannya. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Pertarungan seperti itu terlalu mencekik. Bang! Penguasa yang berat sekali lagi bertabrakan dengan keras dengan tongkat biru. Gelombang udara yang meletus mengguncang Xiaoyan dan Xiesan hingga mereka mundur selangkah. Ekspresi yang terakhir gelap dan serius saat dia mengambil kesempatan untuk segera mundur. Racun Douqi di dalam tubuhnya melonjak keluar dan mengatasi udara panas di tubuhnya yang membuatnya sangat tidak nyaman. Xiesan, gunakan sinyal untuk memanggil orang itu. Tangisan orang tua tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiesan tepat saat tubuhnya stabil. Xiesan kaget saat mendengar ini. Suara itu secara alami berasal dari Xie Bian yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan dokter peri kecil. Mendengar kesungguhan dalam suaranya, tampaknya kekuatan Little Fairy Doctor agak melebihi harapannya. Namun, Xiesan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xie Bian. Jika mereka tidak mengundang orang itu keluar dalam situasi saat ini, kemungkinan akhir cerita akan sangat sulit untuk diprediksi. Bocah, tidak peduli bagaimana kamu melompat-lompat hari ini, gerbang 10.000 kalajengking kita pasti akan menang. Xiesan dengan sinis berbicara kepada Xiaoyan. Wajahnya menunjukkan senyuman buas saat dia mengingat kekuatan orang itu. Xiaoyan berdiri sambil memegang penggaris. Matanya tenang saat mereka menatap Xiesan. Sudut mulutnya sedikit mengandung sedikit penghinaan. Kemarahan membakar hati Xiesan ketika dia melihat cara Xiaoyan ini. Dia segera berhenti ragu-ragu saat dia dengan cepat mengeluarkan sesuatu yang berupa sekelompok kabut hitam. Setelah itu, dia dengan keras menekannya. Kabut hitam segera pecah dan gelombang sonik aneh menyebar dari dalamnya. Setelah menangkapmu, kepala suku ini akan menghiburmu dengan baik. Kalajengking beracun yang saya besarkan belum memakan daging ahli Do Huang untuk waktu yang lama. Kepuasan di wajah Xiesan semakin padat ketika dia melihat kabut hitam pecah. Dia tersenyum kejam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikannya. Dia merasakan sedikit riak spiritual ketika gelombang sonik yang aneh itu dikirim. Dari kelihatannya, pihak lain seharusnya memanggil sesuatu. Aura agung yang menyebabkan wajah dari banyak ahli yang hadir berubah karena perlahan-lahan merembes keluar dari dalam gerbang 10.000 kalajengking tepat saat pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Akhirnya, itu menutupi seluruh gunung 10.000 kalajengking. Niat membunuh yang padat di mata Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat dia merasakan aura yang agak akrab ini. Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Bab 798, Dasi Pelindung. Aura agung yang samar-samar mengandung beberapa dingin yang gelap merembes keluar dari dalam puncak gunung 10.000 Scorpion Gate. Pertempuran di langit dan di tanah secara bertahap terhenti. Para ahli dari kedua belah pihak sedang melihat sumber aura dengan heran dan tidak pasti. Selain sejumlah kecil orang, hampir tidak ada orang yang mengetahui asal-usul pemilik aura ini. Wajah beberapa ahli di kelas Do Huang menjadi sangat jelek ketika mereka merasakan aura ini. Ini karena mereka menemukan bahwa tingkat keagungan aura ini jauh melampaui mereka. Bahkan bisa dibandingkan dengan Little Fairy Doctor dan Xie Bian. Munculnya ahli kelas atas pada saat seperti itu sudah cukup untuk membalikkan kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran besar ini. Dua sosok manusia melintasi langit yang jauh tiba-tiba berhenti. Pertempuran antara dokter peri kecil dan Xie Bian juga berhenti sementara. Setelah pertarungan intens sebelumnya, aura mereka berdua sedikit tidak stabil. Douqi yang menakutkan berlama-lama di seluruh tubuh mereka, mengguncang udara sampai bergetar. Mata dokter peri kecil menyapu ke arah sumber aura keagungan. Matanya menyusut sementara dia diam-diam bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah orang itu akhirnya akan mengungkapkan dirinya. Hei, wanita racun langit, kau pasti tidak menyangka kalau gerbang 10.000 kalajengking kita sebenarnya masih memiliki elit dozong lainnya. Hari ini, aku yang dulu akan melihat apakah kamu bisa melawan dua orang sendirian. Tongkat Xie Bian menghantam udara kosong saat dia tertawa dengan suara gelap dan dingin. Little Fairy Doctor menatapnya dengan samar. Setelah itu, matanya beralih ke posisi di mana Xiaoyan berada. Secara kebetulan, yang terakhir juga melihat ke atas. Mata mereka berbaur satu sama lain, dan Xiaoyan mengangguk sekali padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terganggu karena ini.
Selama penglihatan Xiaoyan bersilangan dengan pandangan dokter peri kecil, asap tebal berwarna hitam tiba-tiba melonjak keluar dari dalam gerbang 10.000 kalajengking. Itu dengan cepat terbang ke medan pertempuran ini seperti iblis yang mengendarai awan. Dalam beberapa kilatan, benda itu berhenti di langit. Kabut hitam perlahan ditarik sebelum akhirnya menjelma menjadi sosok hitam dengan wajah yang tidak bisa terlihat dengan jelas. Ceka-ceka, Xie Buyan, tidak terduga bahwa Anda benar-benar tidak dapat menghadapinya. Sosok hitam muncul di langit entah dari mana dan berbicara dengan tawa aneh saat dia menyapu pandangannya ke langit. Pelindung Tai sedang bercanda. Pemimpin sekte dari sekte racun ini bukanlah orang biasa. Bahkan saya yang dulu harus mengakui bahwa memang tidak mudah untuk mencapai tahap ini di usia yang begitu muda. Namun, pertempuran besar hari ini sangat penting bagi gerbang 10.000 kalajengking kami. Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan selain mengundang pelindung Tai untuk membantu. Xie Bian tertawa. Nada suaranya sangat takut pada sosok hitam misterius ini. Secara alami tidak masalah jika kamu ingin pelindung ini turun tangan. Namun, Anda harus menyadari hadiahnya setelah ini kan? Kabut hitam yang menutupi sosok hitam naik sesekali saat suaranya yang agak rendah dan dingin bergema di langit. Ekspresi Xie Bian sedikit berubah setelah mendengar ini. Namun, dia segera mengertakkan gigi dan tertawa. Pelindung Tai, Anda dapat yakin bahwa saya akan memberikan semua yang Anda butuhkan ketika saatnya tiba. Iya, pelindung Tai mengakui dengan samar. Setelah itu, matanya perlahan menyapu medan pertempuran yang kacau itu. Dia mengeluarkan senyum gelap dan dingin sebelum tubuhnya bergerak. Rantai hitam pekat keluar dari tubuhnya seperti ular berbisa di tengah suara dentang. Mereka tetap berdekatan dan membungkus tubuhnya. Tidak terduga bahwa itu sebenarnya kamu. Mata dokter peri kecil sedingin es. Dia melihat sosok hitam ini saat dia perlahan berbicara. Saya telah memberi Anda kesempatan. Sayangnya, Anda tidak mau memegangnya. Awalnya, kami memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk berkolaborasi bersama, tetapi Anda bersikeras untuk menghentikan kolaborasi ini. Dalam hal ini, saya hanya bisa mencari partner lain untuk diajak bekerja sama. Pelindung Tai melirik Little Fairy Doctor dan menjawab dengan suara samar. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Apakah begitu? Pelindung Tai juga tertawa dingin. Suaranya gelap dan dingin saat dia segera berkata pada Xie Bian, kamu harus menunda dia dulu. Aku akan datang dan menangkapnya setelah aku menangkap semua jiwa para ahli ini dari Poison Sect. Tangan pelindung Tai tiba-tiba bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dua rantai berwarna hitam yang melekat di tubuhnya tiba-tiba terlempar. Mereka langsung menembus langit. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga menyebabkan mata seseorang terpesona. Ketika kedua rantai ditembakkan, banyak ahli dari sekte racun buru-buru menghindarinya. Namun, rantai berwarna hitam itu tampaknya memiliki kecerdasan yang anehnya berputar beberapa kali di langit. Setelah itu, mereka dengan kasar menembus dada dua ahli doang. Rantai berwarna hitam perlahan bergetar, dan dua mayat dengan mata melebar dan wajah ketakutan tiba-tiba terangkat tinggi. Kabut hitam berlama-lama di atas rantai dan menyedot dua tubuh spiritual ilusi dari tubuh fisik kedua doang dengan cara yang kuat. Akhirnya, mereka ditelan rantai. Mayat yang telah kehilangan jiwa mereka secara acak dibuang olehnya. Jiwa seorang ahli biasa memang tidak sebagus seorang alkemis. Jika tidak ada begitu banyak orang dari Menara Pil di wilayah tengah benua, kemungkinan dia akan dapat menyelesaikan misinya dengan sangat cepat. Yang harus dia lakukan hanyalah menuju ke sana dan terlibat dalam pembantaian. Pelindung Tai menyerap jiwa itu ke dalam rantai sebelum menggelengkan kepalanya saat dia dengan menyesal berbicara. Saat pelindung Tai bergumam pada dirinya sendiri, para ahli dari sekte racun itu begitu ketakutan oleh pemandangan menakutkan sebelumnya sehingga mereka buru-buru mundur. Seorang elit Dozong memang bukan seseorang yang bisa mereka bandingkan. Bahkan jika mereka semua berkerumun, sepertinya mereka hanya akan menjadi mayat di rantai satu demi satu. Mata Xiaoyan tampak serius saat dia mempelajari pelindung Tai, yang tergantung di langit. Mendengar cara Xie Bian memanggil orang ini, sepertinya dia memiliki peringkat yang sama dengan pelindung Wu. Meskipun mereka memiliki peringkat yang sama, Xiaoyan dapat mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam untuk menemukan bahwa kekuatan dasi pelindung ini tampaknya sedikit lebih lemah daripada pelindung Wu.
Tentu saja, tidak peduli seberapa lemahnya dia juga seorang elit Dozong. Selain itu, dengan banyak taktik aneh, Hall of Souls akan sangat merepotkan untuk mengalahkannya. Hihi, bocah, apa akhirnya kamu merasa takut? Aku mengatakan bahwa Sekte Racun akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari tangan gerbang 10.000 kalajengking kita hari ini, terlepas dari apa yang terjadi. Xie-san mengira Xiaoyan terguncang oleh metode pelindung Tai ketika dia melihat wajah suram yang terakhir. Dia segera tertawa gelap. Xiaoyan mengerutkan alisnya sedikit saat dia melirik pria yang agak sombong ini. Yang dia lakukan hanyalah tertawa dingin sendiri. Kemarahan yang tidak diketahui di Xie-san menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa Xiaoyan benar-benar berani memiliki mulut yang keras bahkan pada saat kritis seperti itu. Dia memberi Xiaoyan senyuman buas sebelum segera mengangkat kepalanya dan berbicara dengan hormat, "Tuan Tai, orang ini adalah seseorang dari Poison Sect. Keahliannya cukup hebat dan telah membunuh 2 ahli Do Huang dari gerbang 10.000 kalajengking kami. Tuan, tolong bantu dan tangkap dia." Petik 2. Tuan Yan Xiao, cepat lari. Para ahli dari Poison Sect dengan tergesa-gesa mengingatkan ketika mereka meminta Xie-san. Orang-orang dari 10.000 gerbang kalajengking benar-benar menjadi semakin tidak berguna. Anda sebenarnya bahkan tidak dapat menghabisi bocah Do Huang bintang 1. Pelindung Tai samar-samar melirik Xiaoyan dari langit dan segera diejek. Wajah Xie-san berganti-ganti antara hijau dan putih ketika dia mendengar kata-kata pelindung Tai ini. Namun, karena kekuatan pihak lain, dia tidak berani membalas. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengalihkan amarah ini ke arah Xiaoyan. Matanya dipenuhi dengan keganasan yang sulit untuk digambarkan. Pelindung Tai tidak menambahkan apapun setelah mengeluarkan ejekan. Matanya secara acak menyapu Xiaoyan. Dia menjentikkan jari dan rantai hitam gelap yang bertahan di sekitar tubuhnya segera keluar. Rantai itu berubah menjadi sosok hitam yang melesat di atas langit. Suara dentang rantai itu seperti pedang dewa kematian, mencoba untuk mengambil nyawa. Xiaoyan hanya tertawa dingin ketika rantai berwarna hitam itu tiba-tiba melesat. Cahaya perak membumbung tinggi di seluruh tubuhnya, dan anehnya kembali sesaat kemudian. Banyak bayangan sisa ilusi muncul berulang kali saat dia melakukannya. Ci! Rantai itu bergegas turun tetapi tidak menyerang Xiaoyan. Itu hanya menghasilkan bayangan. Hah! Pelindung Tai mengeluarkan napas terkejut saat serangan rantai itu dihindari oleh Xiaoyan dengan cara yang begitu mudah. Dia segera tertawa saat dia menjentikkan jarinya. Rantai, yang telah meleset, segera terangkat seperti ular berbisa dan mengejar Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Seluruh tubuh Xiaoyan dibungkus oleh cahaya perak saat ditarik kembali dengan tergesa-gesa. Penguasa berat di tangannya dikembalikan ke cincin penyimpanannya. Kakinya memanfaatkan gerakan kaki aneh yang dengan sempit menghindari setiap serangan rantai. Banyak ahli dari kedua belah pihak di langit mengungkapkan wajah tercengang ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan benar-benar mampu bertahan untuk waktu yang lama di tangan seorang elit Dozong. Wajah Xie-san menjadi semakin suram setelah melebarkan mulutnya. Wajah pelindung Tai berangsur-angsur menjadi jelek saat pengejaran terus berlanjut. Dia tidak berharap Xiaoyan menjadi sangat licin. Di bawah serangannya ini, bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Do Huang akan tampak sangat sengsara. Namun, orang ini sebenarnya bisa mengelak dengan cara yang lincah. "Ceka-ceka, teman baik. Saya memang meremehkan Anda. Tidak heran kau adalah seseorang yang membunuh 2 Do Huang." Petik 2. Pelindung Tai akhirnya tertawa dingin dalam kemarahannya yang ekstrim. Segel tangannya bergerak dan kabut hitam yang tersisa di sekujur tubuhnya segera mengeluarkan gelombang suara dentingan. Segera, 7 hingga 8 rantai tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Akhirnya, mereka terjalin dan berlama-lama di langit sebelum mengejar Xiaoyan yang mengelak dari segala arah. "Namun, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri selanjutnya." Di bawah teriakan dingin pelindung Tai yang berisi niat membunuh, rantai berwarna hitam itu mengadopsi formasi jaring naga yang menutup semua jalan mundur Xiaoyan. Dengan cara ini, Xiaoyan hanya memiliki pilihan untuk melawan serangan itu secara langsung. Namun, secara alami tidak perlu menggambarkan nasib seorang Do Huang yang melawan serangan langsung elit Dozong. Xiaoyan juga menghentikan perjuangannya yang tidak berguna. Dia sadar bahwa dia tidak bisa menghindari serangan itu. Dia mengerutkan alisnya sedikit saat dia melihat rantai berwarna hitam yang dengan cepat diperbesar di matanya.
Para ahli dari Poison Sect segera menghela nafas di dalam hati mereka saat melihat Xiao Yan menghadapi kebuntuan ini. Namun, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Saat elit Dozong itu mengungkapkan dirinya, moral mereka sudah menurun. Ini karena mereka tahu bahwa meskipun Little Fairy Doctor adalah Dozong, masih sulit baginya untuk melawan dua orang sendirian. Begitu dia dikalahkan, nasib sekte racun secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Ekspresi buas melintas di wajah Xie-san ketika dia melihat situasi di mana Xiao Yan berada. Dia pada dasarnya bisa membayangkan penampakan Xiao Yan yang mati menyedihkan. Rantai berwarna hitam itu tiba-tiba tiba di depan tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya berisi berbagai pemikiran. Rantai berwarna hitam tiba-tiba tiba. Namun, saat hendak menyerang Xiao Yan, ruang tempat tubuhnya berada tiba-tiba menjadi terdistorsi. Jalur rantai yang semula sempurna menyimpang mengikuti ruang yang terdistorsi. Ini akhirnya melewati tubuh Xiao Yan dan menembak pergi. Adegan tiba-tiba segera menyebabkan seluruh tempat menjadi gempar. Pelindung Tai tercengang sesaat sebelum teriakan kerasnya terdengar, "Bolehkah aku tahu Dozong mana yang disembunyikan di sini? Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain, jika tidak. Kalau tidak, apa yang bisa kau lakukan?" Sosok manusia perlahan muncul di depan Xiao Yan saat suara sedingin es terdengar.